Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Tuhan di surga, betapa sukacitanya kami Tuhan bisa memiliki jemaat di dalam kehidupan kami. Bahkan di saat berduka pun Tuhan kita tidak merasakan duka karena kasih daripada jemaat, kasih daripada Tuhan senantiasa mengalir Tuhan. Dan hari ini Tuhan ketika kami datang ibadah di tempat ini Tuhan, kami merasakan sukacita Tuhan dalam fellowship, bisa melihat satu sama lain Tuhan, bisa memuji Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan diperlengkapi oleh firman Engkau. Tuhan kiranya bekerja melalui hamba-Mu, bekerja juga dalam hati setiap kita yang hadir maupun yang menonton lewat sosial media Tuhan, agar hati kami dipenuhi dengan kelembutan, dengan kasih kepada Tuhan dan juga bisa mengerti Tuhan setiap firman yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang Kisah Para Rasul 8 sampai 15 ya. Jadi di Jakarta itu kita bikin pembagian dan saya dapat tema yang ini ya, Kisah 8 sampai 15 ya. Nah, kalau Anda ingin melanjutkan sampai Kisah Rasul terakhir, hari ini sebenarnya Bapak Pendeta Franky lagi berkhotbah ya, dari 16 sampai 28-nya ya. Ini hari terakhir kita belajar Kisah Para Rasul ya. Tapi saya merasa ini adalah hal yang bagus untuk bisa di-share kepada jemaat di Tangerang. Oke, judulnya adalah No One is Too Far ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang terlalu jauh untuk kuasa Tuhan bisa menjangkau ya. Tidak ada satu orang pun yang terlalu jauh untuk Tuhan tidak bisa tolong. Tidak ada satu orang pun yang terlalu jauh untuk Tuhan bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin semuanya. Oke. Nah hari ini saya mau kita lihat ya di Kisah Para Rasul itu bicara tentang orang apa sih? Kisah Para Rasul bicara tentang orang apa? Atau lebih luasnya seluruh Alkitab bicara tentang orang apa? Orang Yahudi semua, bener gak? Ya kalau kita lihat 12 anak Yakub atau suku-suku Israel itu orang apa? Ada orang Chinese, Cindo satu. Hah? Nyempil di sana, ada gak? Nggak ada ya, ada orang Medan di sana, nggak ada ya. Memang kalau dibilang kan orang Batak itu Israelnya Indonesia, betul nggak? Ya nggak apa-apa ya, tapi nggak ada di situ gitu loh dalam sejarahnya, walaupun hatinya sama ya. Ya tapi nggak ada. Apalagi bapak kita semua adalah, bapak iman kita adalah Abraham. Orang apa? Orang Yahudi lagi. Iya, udah gitu yang kita sembah semua Tuhan Yesus. Orang apa? Yahudi lagi. Sebenarnya kita ini ada hubungannya nggak sih sama keselamatan, sama Injil, sama rencana Tuhan dan lain sebagainya. Kalau lihat wajahnya, lihat bahasanya, lihat backgroundnya, semua kan beda, bener nggak? Bahkan kalau kita lihat hari ini ya, kalau kamu suka lihat apologetik ya, lalu pembahasan tentang diskusi antar agama, kita selalu dihujat, bener nggak? Kamu ngapain sih orang Indonesia kok ikut-ikutan orang Yahudi, bener nggak? Jadi gimana dong jawabannya? Apakah kita ini diterima menjadi murid Yesus dan bisa beroleh keselamatan? Itu kan pertanyaannya ya. Dan saya merasa kita harus tahu jawabannya loh. Kalau enggak, ngapain sih orang ini, si Cindo ini kok sok-sokan jadi murid Yesus? Emang diterima? Ya, ngapain kita kok menyembah Tuhan dengan cara ini, belajar bahasa, apalagi bahasa Ibrani lah, belajar bahasa Yunani, what for? Ya, kamu hidup dengan cara seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang secara pribadi orang Yahudi itu benar apa enggak? Nah, sebelum kita dapat jawabannya ya, apakah orang Indonesia bisa diterima atau enggak, kita akan lihat tentang hatinya Tuhan ya. Jadi yang pertama, hatinya Tuhan itu adalah no background is too far. Ya, jadi mau kamu backgroundnya apa, mau teman kita hari ini masih jauh dari Tuhan backgroundnya apa? Seaneh apapun, semenyakitkan apapun, senyebelin apapun, semenyenangkan apapun juga ya. Tidak ada yang bisa luput daripada kasih Tuhan. Semua orang itu ada di dalam rancangannya Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Sebenarnya pembelajaran buat gereja juga ya. Bahwa gereja ini perlu bisa mengakomodasi berbagai background. Ya, berbagai karakter orang, berbagai jenis, berbagai kemenangan dan kegagalan orang di masa lalunya untuk bisa datang kepada Tuhan Yesus. Ya, saya akan lihat beberapa contoh ya di Alkitab di Kisah 8.
Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Di kisah 8, Tuhan bicara tentang penjangkauan dari seorang yang menurut orang di dunia mungkin aneh. Kita tahu nggak sida-sida itu apa? Siapa yang tahu? Kasim itu apa? Orang yang dikebiri. Kenapa? Dia harus melayani keluarga kerajaan, jadi bahaya kalau dia punya nafsu seksual. Akhirnya dia harus dikebiri. Bayangin, saya bicara kebiri aja saya keinget sama peliharaan saya. Ini kan aneh banget. Dalam tanda kutip mungkin orang di dunia bilangnya apa? Banci. Lu banci lu. Ya, gue gak mau dekat-dekat sama lu. Tapi berbeda sama Tuhan. Ini dari latar belakang yang aneh, tidak bisa diterima oleh masyarakat. Tapi juga dia secara bersamaan, dia ini pejabat loh. Ya, jadi Tuhan ngajarin jangan memandang hina orang yang aneh, tapi juga jangan terlalu hormat sama orang yang punya jabatan. Semuanya sama. Tidak ada background yang terlalu jauh untuk di reach out sama Tuhan. Makanya di ayat 36-nya, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apa halangannya jika aku Jadi boleh nggak orang yang aneh di mata dunia dibaptis? Boleh. Ya, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Amin. Lu kita bayangin sama-sama ya, mungkin kita adalah orang yang mungkin dijauhi dari dunia. Ya, kita adalah orang yang mungkin orang pikir kita aneh. Mungkin di keluarga kita sendiri aja kita dimusuhin. Mungkin karakter kita itu berbeda dari kebanyakan orang. Dan kita merasa tidak fit di lingkungan manapun. Hari ini saya ingin katakan kepada kita semua bahwa Tuhan menjangkau Anda. Dan hari ini ketika kita memikirkan bahwa ada orang-orang di dalam kehidupan kita yang mungkin berbeda dan aneh. Itu pun adalah orang yang sedang Tuhan inginkan untuk dijangkau. Ini baru contoh ya, satu sida-sida dan pejabat. Ya, kita kasih satu contoh lagi di ayat di No Background Too Far ini ya. Di kisah 8 lagi masih. Ini nih. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan apa? Widih, siapa di sini mau temenan sama penyihir? Hah? Bro, saya bawa tamu bro. Oh ya, siapa teman kamu ini? Teman saya ini biasa melakukan sihir bro. Dia tadi pagi baru aja bro, potong kambing terus darahnya dia minum bro. Di rumahnya itu gelap semua terus pakai lilin-lilin semua bro. Coba bayangin orang seperti itu, kita mau reach out apa enggak? Ya, tapi saya sangat memuji Tuhan ya. Rupanya ayat inilah yang mempengaruhi gereja di Jakarta atau di Surabaya dulu ya, untuk membaptis pendeta Muksin. Ya, orang yang melakukan perdukunan pun bisa digunakan Tuhan dengan luar biasa. No background is too far. Ya, dan kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria. Dia orang Samaria juga ya, bukan orang Yudea. Udah gitu bukan cuman si penyihir yang aneh, tapi dia orangnya apa? Dia bilang berlagak seolah-olah orang yang sangat penting. Siapa di sini suka temenan sama orang yang belagak penting? Ini bukan orang penting loh, tapi belagak penting. Ya, atau dibalik lebih dalam lagi, siapa di sini yang nggak penting tapi belagak penting? Nah ya, tapi nggak apa-apa, walaupun Anda seperti itu, Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, dan lebih luar biasa lagi kalau Anda bayangkan orang-orang di luar sana atau di keluarga Anda sendiri yang punya sikap seperti ini. Anehnya luar biasa, nggak fit sama masyarakat dan lebih tambah lagi bonusnya belagak penting, ngeselin. Tapi itu adalah orang yang sedang direncanakan Tuhan untuk dimenangkan. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Jadi di 8 sampai 15 ini bicara tentang memenangkan orang-orang yang di luar akal manusia. Ya, makanya judulnya adalah No Background atau No One is Too Far ya. Nah, kita lihat di kisah 8-nya selanjutnya ya. Simon sendiri juga akhirnya apa? Menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis juga. Ya, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi.
Jadi kita lihat sama-sama ya, Tuhan rencananya luar biasa. Hari ini Anda merasa aneh, merasa nggak fit, merasa kurang, ya Tuhan nggak pernah lihat itu ya. Oh Tuhan cuma mau pakai orang yang pintar-pintar, yang seperti saya sederhana, simpel, nggak dipakai Tuhan. Siapa bilang? Ya Tuhan mau pakai yang ganteng-ganteng, yang biasa-biasa enggak, yang cantik-cantik, yang biasa-biasa enggak ada. Ya Tuhan mau pakai orang yang sehat secara emosi, yang kurang sehat enggak. Siapa bilang? Justru Tuhan mau panggil Anda semua, panggil kita semua. Tuhan mau sembuhkan kita. Melalui kasih-Nya, melalui keluarga dalam jemaat. Untuk apa? Bisa digunakan Tuhan dengan luar biasa. Masih ada bandel-bandelnya enggak si Simon ini? Ada. Waktu dia lihat, waduh brother-brother yang awesome itu, rasul-rasul menurunkan Roh Kudus. Dia bilang apa? Gue beli dong ilmu lo. Masih ada preman-premannya dia. Tapi nggak apa-apa. Semua itu adalah bagian dari proses penyempurnaan. Untuk kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Amin semuanya. Jadi saya pengen sekali ya gereja di Tangerang, baik yang sudah di dalam, kita hari ini jangan pernah berpikir tentang masa lalu kita. Udah fix, confirm, God loves you. Ya, Tuhan pilih Anda, Tuhan mau pakai Anda dengan luar biasa dan Tuhan mau menyembuhkan kita semua. Amin. Tapi in the same time, gereja di Tangerang harus menjadi gereja yang tempat restorasi, tempat pemulihan. Daripada apa? Orang-orang sakit, orang-orang aneh, orang-orang dengan berbagai macam background di dunia untuk bisa dimenangkan dan datang kepada Tuhan. Amin semuanya. Ini satu ya background. Sekarang yang nomor 2 adalah no enemy is too far. Ya, siapa di sini suka dekat sama orang yang memusuhi kita? Pernah? Kamu merasa ada orang benci banget sama kita? Pernah? Coba angkat tangan. Kok banyak ya? Iya. Nah, siapa yang sampai sehari ini masih sakit hati? Kita nggak mau dekat, betul nggak? Sama orang yang memusuhi kita, yang menjauhi kita, yang menganiaya kita ya. Tapi kita akan lihat ya, bagaimana enemy ini dimenangkan di dalam Tuhan. Ya. Kita akan lihat satu orang, namanya adalah Rasul Paulus. Namanya Rasul, tapi sebelumnya namanya Saulus ya. Lagi bandel-bandelnya namanya Saulus. Jadi teman-teman SMA-nya kenal dia Saulus. Ya, waktu dia jadi pendeta kaget semua gitulah ya pendeknya. Oke, di Kisah 7. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jadi dia sengaja pergi ke tempat itu, keluar kota loh. Jalan kaki untuk apa? Lihat apa? Lihat orang dibunuh. Ngeri gak? Saya mau tanya kita di sini, ini hari Minggu nih, hobi kita apa kalau hari Minggu? Kita pergi untuk ngapain? Untuk ke gereja, betul gak? Habis ini kita pergi sama keluarga kita kemana? Ke mall, bener gak? Ada yang suka lihat pemandangan, ada yang suka nonton bioskop, ada yang suka ketemu temen. Itu kan hobi yang normal, bener gak? Ini hobinya adalah pergi ke suatu tempat untuk melihat murid Yesus dibunuh. Iya, dan dia ambil bajunya. Luar biasa ya. Hobi seperti apa itu? Nah, kalau kita lihat orang kayak gini, ayo brother sister, di gang kita ada pembunuh, mari kita reach out dia. Ini sesuatu yang aneh. Ya, tapi inilah Tuhan. Tuhan bukan lihat orang di satu titik, tapi dia bisa lihat ke depannya jadi apa. Ya, nih di Kisah Rasul 8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Bayangin, kalau kita lihat ya, bro, orang ini penjahat. Dibunuh apa enggak? Kita selalu bilang apa? Sebagai manusia, kasih kesempatan lah buat dia hidup. Betul enggak? Kasih kesempatan lah dia untuk memperbaiki hidupnya. Tapi ini enggak. Dia bilang apa? Mati aja lu. Luar biasa ya kejamnya ya. Di Kisah Para Rasul 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Orang berkobar-kobar hatinya buat apa? Single-single berkobar-kobar hatinya buat apa? Kalau ke gereja ngelihat sister favoritnya, betul gak? Ya gitu dong, berkobar-kobar normal, bener gak? Berkobar-kobar waktu apa? Waduh, bulan depan saya akan promosi nih di tempat kerja. Good. Berkobar-kobar apa? Ada teman saya yang belajar Alkitab dan tertarik untuk ikut Tuhan. Iya, saya berkobar-kobar pasti. Apalagi expecting kelahiran anak. Yes. Tapi dia berkobar-kobarnya buat apa? Lihat brother sister dibunuh. Bayangin, kejamnya luar biasa.
Kalau kamu baca kisah 9 ini, tidak ada satu orang pun yang berpikir, kenapa sih Tuhan kok pilihnya orang ini? Tapi orang ini nanti akan mengubahkan dunia. Ya, orang ini akan menginjili berapa? 1/10 dunia jalan kaki. Ya, orang ini akan menulis 80% dari perjanjian baru. Lihat ya, Tuhan benar-benar nggak lihat background kamu apa, hati kamu seperti apa, tapi Tuhan bisa lihat beyond. Ya. Ini kesaksiannya Paulus sendiri setelah dia jadi pendeta ya. Dan aku telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Tetapi aku juga setuju mereka dihukum mati. Lihat, dia bukan cuma naruh banyak orang ke dalam penjara dan membunuh mereka. Ini anak-anaknya akan lihat kayak gimana tuh. Bapak gua ditaruh di penjara, dibunuh sama Paulus. Begitu lihat tuh, dendam. Ya, semua orang benci sama dia. Dan yang lebih gila lagi apa? Dia punya bukan driving license. Ya, dia bukan cuma punya SIM, surat izin mengemudi, bukan. Dia punya SIM juga. Surat izin membunuh. Ya, dia punya license to kill. Gila banget ya. Ini adalah musuh yang luar biasa bagi jemaat pada saat itu, ancaman yang nyata. Lebih gila daripada Roma. Kenapa? Karena kaisar-kaisar Roma itu orang di luar Yahudi. Tapi ini adalah orang penganut Yahudi yang total. Dan itu menjadi pembunuh yang luar biasa ya. Nah, itu pun dipanggil oleh Tuhan. Hari ini saya mau kasih 2 contoh ya tentang orang yang dirubahkan Tuhan luar biasa di dalam dunia ya. Siapa di sini suka lagu Amazing Grace? Suka? Bagus gak lagunya? Kamu tahu gak yang ngarang itu siapa? Yang ngarang itu John Newton. John Newton itu siapa? Orang yang sangat suka memperdagangkan budak. Budak itu dia bikin seperti kambing, seperti sapi, seperti ayam. Dia taruh budaknya di satu kapal, tidak ada space. Panasnya luar biasa, budaknya nempel-nempel. Begitu turun, dia punya budak 300. Oh, mati 25. Ya mati, rugi deh gua. Gila gak ini orang ya, manusia udah dianggap barang sama dia. Dia memakan banyak korban jiwa. Tapi yang sangat bagus adalah dia bertobat. Dia bertobat dan menjadi seorang pendeta yang sekaligus adalah aktivis anti perbudakan. Ya, dia bilang hidup saya ini sudah diubahkan sama Tuhan, makanya keluar yang namanya lagu Amazing Grace itu. Ya, dia bilang I'm not the man I ought to be. I'm not the man I wish to be. I'm not the man I hope to be. But by the grace of God, I'm not the man I used to be. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang yang paling jahat pun bisa dipakai Tuhan luar biasa, bisa bertobat luar biasa, dan hari ini hasil karyanya sangat menyentuh hati kita. Yang kedua adalah Moses the Black. Waduh, ini preman, perampok, gangster. Ya, ini lebih luas lagi kalau kamu baca nanti Moses the Black ini pemerkosa, pembunuhan dan suka menyiksa orang hobinya. Ya, untung Moses ini sudah bertobat ya. Sekarang jadi pendeta di Bali dia. Ya, saya nggak tahu yang di Bali apa yang di Manowari ini ya. Manowari Musa namanya. Ya. Nah, tapi kamu lihat orang jahatnya seperti itu ya. Satu kali dia bertobat. Satu kali dia bertobat dan kamu tahu apa dia lakukan? Dia puasa. Dia doa, dia merendahkan hati. Lebih daripada orang-orang yang lain. Kenapa? Karena dia merasa dari semua anak-anak Tuhan, saya yang paling berdosa. Dan akhirnya dia dikenal sebagai penasehat dan guru rohani yang bijaksana. Akhir hidupnya sangat luar biasa ya. Dia dicegat sama perampok, bayangin. Perampok matinya dirampok. Ya. Tapi dia sebenarnya bisa melawan, tapi dia tidak melawan karena meneladani Kristus. Dia nggak mau menyakiti orang, luar biasa ya akhir hidupnya. Mungkin ada guilty juga ya karena masa lalunya ya. Jadi dia bilang saya adalah orang yang paling berdosa. Nanti kita akan lihat relevansinya dengan Paulus ya. Ini kata-kata yang sangat bagus dia bilang. You fast, but Satan does not eat. Ya, dia bilang apa? You bisa puasa, tapi setan juga nggak pernah makan. Sama dong sama setan. Ini bukan bicara tentang kalau grup Anda bikin doa puasa berarti salah, bukan ya.
lanjutkan ya. Kita bahkan mau bikin budaya untuk bisa berdoa puasa ya. Tapi dia bicara itu, dia bilang apa lagi? You labor fervently, but Satan never sleeps. Kamu kerja keras, setan juga gak pernah tidur. Sama. Iya sama doang sama setan, dia bilang gitu. Tapi the only dimension with which you can outperform Satan is by acquiring humility. For Satan has no humility. Waduh, yang Anda bisa menjadi perbedaan antara Anda dengan iblis bukan kerja kerasnya, bukan melakukan sesuatunya, bukan puasanya, bukan cuman lakukan aktivitas rohani, bukan cuman datang ke gereja, tapi satu adalah kerendahan hati. Kenapa? Karena setan tidak punya kerendahan hati. Nah, ini adalah hal yang harus dimiliki oleh bekas-bekas seteru Kristus. Siapa di sini yang bekas seteru Kristus? Waduh, bekas musuhnya Kristus siapa? Iya, kita semua ya. Setan tidak punya. Dan ini adalah yang dimiliki juga oleh bekas seteru Kristus yang dimenangkan, yaitu Paulus. Waduh, ini di sini gambarnya Paulus. Keren banget ya, kayak gladiator ya. Ya nggak apa-apa dah, pokoknya ini Paulus lah ya. Ya, jadi dia bilang gini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, apa yang merah? Coba baca sama-sama. 3, 2, 1. Nah, lihat penulis 80% perjanjian baru ngomongnya ini. Ya. Orang yang jalan kaki dan bahkan dibunuh untuk Tuhan, tetap ngomongnya seperti ini, akulah yang paling berdosa. Saya ingin ya kita semua yang ex seteru Kristus hari ini, kita sendiri punya sikap hati seperti itu. Ya, jangan kita sampai, waduh, 30 tahun menjadi murid. Di antara semua murid ini, sayalah yang paling hebat. Kok beda banget hatinya? Ya, baru mimpin grup sedikit, wah, tidak ada orang yang seperti saya. Ya, mengapa saya dipilih? Karena saya yang paling luar biasa. Kenapa saya bisa menjadi murid? Karena saya adalah yang paling punya hati mulia dan kudus. Tolong saudara-saudari, ya, yang membedakan Anda dengan setan cuma satu, kerendahan hati. Ya, oke, sekarang saya mau tanya tes jemaat di sini ya. Di antara semua orang, siapa yang paling berdosa? Masa ada yang berat ngomongnya? Dia, bukan saya. Come on, Paulus saja bilang dia yang paling berdosa kok. Ya, yang membedakan Anda dengan setan cuman kerendahan hati loh. Kamu tekun, setan juga tekun udah ribuan tahun terus aja dia menyerang orang Kristen. Ketekunan sama. Semuanya sama. Yang membedakan Anda dengan setan adalah kalau Anda punya kerendahan hati atau tidak. Ya, saya ingin kita lihat sama-sama ya. Background siapapun, bahkan kita pun dulu memuji Tuhan. Tuhan reach out kita. Tapi satu yang Tuhan mau, memiliki kerendahan hati. Ya. Tapi karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Lihat, dia bilang 2 kali. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Hari ini mari kita berdoa sama-sama ya. Tuhan, saya yang paling berdosa. Dalam doa Anda, dalam hidup Anda, Tuhan, saya paling berdosa, tapi saya diselamatkan oleh Tuhan. Ini adalah pesan daripada buku Kisah Para Rasul ya, tentang bagaimana seorang enemy yang luar biasa bisa dimenangkan, tapi dia benar-benar diubahkan hatinya, mengakui kesalahannya, dan dia orang yang paling berdosa, yang tidak layak, tapi Tuhan mau mengasihi. Nah, kalau kita di sini, siapa yang seteru salib Kristus? Semua tadi angkat tangan ya, bagus, Anda rendah hati. Oke, itu kan dulu. Sekarang bagaimana? Itu pertanyaannya. Jangan sampai sekarang masih seteru Kristus. Filipi 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang, ini orang-orang dalam jemaat yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Come on. Mungkin kamu pikir ya seteru salib Kristus itu orang yang jahat lagi, bunuh orang. Enggak, kita tidak mau menjalankan peran kita mengasihi istri kita. Itu pun bertentangan dengan Kristus.
Istri tidak mau respect sama suami, itu bertentangan sama Kristus. Anda tidak mau melayani, Anda hidup dalam keegoisan, itu seteru salib Kristus. Apalagi kita menjalankan hawa nafsu kita. Kita berbohong, kita tamak, kita licik, kita ambil orang punya, kita serakah, kita terlibat pornografi, kita terlibat perselingkuhan, perzinahan. Udah jelas kita walaupun di dalam jemaat, walaupun tekun, kita adalah seteru salib Kristus. Saudara-saudari yang kasih Tuhan di dalam jemaat ya, mari kita kuburkan dalam-dalam perseteruan kita dengan Tuhan. Kita adalah musuh-musuh Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Hari ini kita ada di dalam jemaat bersama-sama. Dan mungkin hari ini juga Anda akan dipakai untuk menjangkau orang-orang seperti itu. Jangan pernah berpikir membatasi ya. Orang yang hari ini menjelek-jelekkan Kristus. Orang yang hari ini menjelek-jelekkan jemaat. Orang yang hari ini dikit-dikit ngambek. Orang yang dalam grup WA dikit-dikit keluar grup. Bikin ribut terus. Baperannya luar biasa. Siapa tahu ini yang akan dipanggil Tuhan dan akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, no enemy is too far. Ya. God sees beyond ya. Tuhan bukan lihat siapa Anda hari ini. Tuhan bukan lihat siapa orang itu hari ini. Tapi Tuhan melihat adalah siapa Anda, siapa orang itu yang akan bisa menjadi. Ya, mereka akan jadi apa? Mereka akan dipakai Tuhan seperti apa? Masa depan seperti apa yang mereka miliki? Itulah Tuhan kita. Dia bisa lihat beyond. Dan mari kita juga sebagai jemaat bisa melihat beyond sambil kita sendiri. Jangan pernah menjadi seteru salib Kristus lagi. Ya, tapi kita menjadi sun sugos, yaitu rekan sepekerjaan Tuhan yang luar biasa. Amin semuanya. Yang ketiga adalah, nah ini jawaban daripada kita semua ya. No nation is too far. Tidak ada satu bangsa pun yang terlalu jauh bagi Tuhan. Ini semua ayat harus kita hafal ya. Jangan cuman semangat, amin, semangat. Ya kenapa lu orang Indonesia kok ikutan jadi murid? Enggak tahu, yang penting semangat. Saya percaya Tuhan. Tapi tidak ada dasarnya. Kita mesti ada dasar. Kalau ada orang tanya, lu orang Indonesia kok ikut-ikutan orang Yahudi? Oke, saya akan jawab kamu bukan dari satu ayat. Tapi saya akan ajarin kamu dari kisah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ditutup dengan 15. Wah, mereka udah langsung angkat tangan. Mereka pun menyerahkan diri untuk dibaptis menjadi murid Yesus. Amin semuanya. Ya, nah ini dimulai dari penglihatannya Petrus ya. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Nah ini, brother, kalau lagi lapar jangan marah-marah. Ya, kalau lagi lapar itu kamu pekain roh kamu, siapa tahu kamu dapat penglihatan. Ini dapat penglihatan waktu lapar loh. Kita waktu lapar sangat tidak rohani, betul nggak? Ini waktu lapar pun rohani banget ya. Ya. Tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Diturunkan ke tanah. Dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat. Binatang menjalar, burung. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, Petrus, I know you are hungry. Wah, ya, saya tahu you lapar. Tapi saya bangga kamu lapar nggak marah. Kamu bahkan peka untuk melihat penglihatan ya. Sembelihlah dan makanlah. Petrus bilang apa? Ih amit-amit kan, nggak pernah, najis, haram. Tuhan bilang apa? Enggak. Dia bilang tidak Tuhan tidak, sebab aku belum pernah makan yang haram dan tidak tahir. Tuhan bilang siapa bilang haram? Gua yang bilang kok. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Ya dan itu terjadi berapa kali? 3 kali. 3 kali artinya apa? Sempurna. 3 kali artinya apa? Serius. 3 kali artinya apa? Keyakinan yang tidak bisa diubahkan. Sudah 3 kali. Ya, dan itu yang terjadi pada saat itu. Jangan pernah menganggap ada orang haram, ada orang halal. Gak ada. Semua orang disayang Tuhan. Dan semua orang Tuhan mau panggil, mau ambil ke dalam keluarganya. Jadi saudara-saudari dikasih Tuhan, sebenarnya kita belajar kisah 8-15 ini ada 2 hal yang kita akan pelajari. 1, fellowship kita akan sangat hangat. Kita nggak akan bedain orang-orang. 2, penginjilan kita akan luar biasa. Kenapa? Membuka mata kita siapapun Tuhan bisa menangkan. Ya, yang aneh-aneh Tuhan bisa menangkan. Tapi ya jangan masukin yang aneh-aneh semua. Yang bagus-bagus juga masukin. Kalau nggak nanti gereja ini isinya orang aneh semua, bener nggak? Jangan yang seteru Kristus, akhirnya orang yang berantem semua. Bukan.
Ya, semua orang yang baik-baik, yang berbeda juga kita perlu bisa menangkan. Nah, ini adalah negara-negara yang di impact ya, di Kisah 8 sampai 15. Ada negara Ethiopia, yaitu Sida-Sida Ethiopia ya. Itu benderanya yang ini. Yang atas nomor 3. Ada bendera Samaria. Samaria adalah waktu Filipus khotbah di Samaria ya. Dan orang-orang seperti penyihir, Simon penyihir dimenangkan ya. Itu orang Samaria juga dia. Oke, orang Romawi, yaitu Cornelius ya. Ada bendera Italia di situ. Funisia, Cyprus, Antioquia, itu ada 3 negara ya, Lebanon, Siprus sama Syria. Ya, Galatia itu sekarang orang-orang Turki yang gambarnya bulan sabit dan bintang, dan tidak ada di 15 tapi perjalanan berikutnya ada Greece. Ya, ada Yunani, itu orang-orang yang dimenangkan juga di sana. Lihat ya, Bible sudah mulai bicara, tadinya nggak ada loh. Tadinya nggak ada, tadinya cuman Yahudi. Ya, tadinya cuman Wahyudi, ya, Yahudi maksudnya ya. Iya. Nah, sekarang sudah mulai multinasional. Jadi ini yang dibicarakan tentang ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Oh belum, kecepatan kita. Yerusalem, kota, Yudea, ya, Samaria udah beda negara, tapi satu ini negara bagian ya, sampai ke ujung bumi. Nah ini mulai terjadi transisinya di sana ya. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana nasib orang Indonesia? Masih bisa nggak nih, negaranya nggak masuk tadi benderanya, bener nggak? Masuk benderanya. Nah sekarang orang Indonesia bagaimana? Nah sekarang saya mau lihat kamu lihatnya. Siapa di sini suka menenun? Menenun, suka nggak? Gambar ya. Dulu saya masih ingat mami saya bikin gambar Yesus berdoa di Taman Getsemani ya, ditenun. Nah ini cara Tuhan menyampaikan keselamatan pada bangsa-bangsa. Tuhan itu bukan Tuhan yang kayak pokoknya lu harus selamatin mereka. Mulai detik ini semuanya diterima. Enggak. Tuhan itu selalu membangun keyakinannya. Ya, dan ini keyakinannya kayak ditenun. Ya, kita lihat ya. Dibangun sama Tuhan dengan luar biasa mulai Kisah 8. Apa yang terjadi di Kisah 8? Penginjilan dan baptisan di Samaria. Apalagi? Baptisan Simon penyihir. Udah gitu mulai ada baptisan Sida-Sida Ethiopia. Mereka kaget ya. Ih, dapat Roh Kudus juga ya. Oh, dapat juga ya. Oh, Tuhan selamatkan mereka juga ya. Lanjut lagi Kisah 9. Penjahat dipanggil Paulus, dan panggilannya apa? Panggilannya adalah untuk menjangkau bangsa di luar Yahudi. Saya bicara ya, panggilan Paulus itu seperti pemberian bahasa roh, sama. Maksudnya apa? Bahasa roh itu adalah untuk menyatakan kasih Tuhan. Saya sangat bangga sama Tuhan, kenapa? Bahasa roh Tuhan kasih adalah supaya Tuhan bisa membuat dirinya dimengerti oleh orang-orang yang berbahasa berbeda. Ada agama yang bilang kamu harus bisa bahasa tertentu untuk datang kepada Tuhan. Betul gak? Tuhan kita berbeda, Tuhan kita bikin supaya dia bisa dimengerti sesuai bahasa orangnya. Kasihnya Tuhan seperti itu. Maka waktu panggilan Paulus, Tuhan bukan panggil orang untuk datang ke Yerusalem semua. Pokoknya semua bangsa ya mau ikut aku datang ke Yerusalem. Enggak. Dia bikin Paulus yang datang ke mereka. Ini adalah tangan kasih Tuhan. Tuhan itu selalu pergi, me-reach out dan menjangkau. Dia bukan Allah yang sombong. Dia bukan Allah yang mau diikutin, mau jadi bos, mau master, bukan. Dia adalah Allah yang sangat melayani. Dia kasih bahasa roh supaya orang pada waktu itu Alkitab belum jadi bisa mengerti bahasanya. Kedua, dia kasih Paulus supaya ada pemberita Injil. Paulus dan timnya untuk menjangkau orang-orang di luar Yahudi. Kita lanjut lagi Kisah 10. Baptisan Cornelius. Penglihatan Petrus. Kisah 11. Petrus dan Barnabas membangun jemaat di Antioquia. Kisah 12 sampai 14 mulai masuk penginjilan ke tanah Galatia dan ditutup dengan Kisah 15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya semua orang dari kita yang menjadi murid Yesus, kita harus hafal ini. Kenapa? Karena ini adalah dasar daripada keselamatan kita. Dasar daripada baptisan kita. Dasar daripada panggilan kita menjadi murid Yesus. Kenapa hari ini Anda merasa bisa diterima oleh Tuhan? Karena ini yang sudah ditenun sama Tuhan dari Kisah 8 sampai
Kisah 15 tentang keselamatan kita ya. Dan hari ini kita disahkan orang Indonesia boleh menjadi murid Yesus ya. Di mana? Kisah 15 ayat 19 sampai 20. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain untuk berbalik kepada Allah. Amin. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, percabulan, daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ya, jadi udah deal ya. Orang Indonesia boleh jadi murid, boleh dibaptis, bisa selamat, walaupun Tuhannya orang Yahudi, bisa, karena keselamatan sudah dibuka buat kita semua. Amin. Jadi semangat ya jadi murid ya. Hari ini jangan goyang-goyang lagi. Gue diterima nggak nih? Gue diterima nggak nih? Gitu kan? Iya, udah nggak ada ya. Nah yang kedua lagi saya mau dalamin ini. Berarti kalau gitu kita tidak boleh makan darah. Betul apa salah? Hah? Betul. Saya lihat yang berada di sekitar Batak mulai stres semua ya. Sasang bagaimana? Jadi boleh apa enggak makan darah? Hah? Boleh. Bible bilang nggak boleh. Gimana? Ya, jadi sebenarnya makan apa aja boleh. Jadi ada 4 perintah. Pertama, jauhkan diri dari berhala. Itu mempengaruhi keselamatan Anda. Karena tidak boleh ada Tuhan selain Yesus. Ya, itu menyelamatkan kita. Kedua, dari percabulan. Udah pasti, Anda melakukan percabulan itu adalah dosa. Dan itu pasti membuat Anda dijauhkan daripada Tuhan. Tapi ada 2 perintah lagi. Binatang yang mati dicekik dan dari makan darah. Kenapa kok ini diberikan juga perintahnya? Karena keselamatan itu diberitakan oleh orang Yahudi dan orang-orang Yunani akan bergabung dengan orang Yahudi dalam sebuah fellowship. Orang Yahudi tidak pernah makan binatang yang mati dicekik, selalu mati disembelih. Iya, jadi mereka melihat itu, mereka mual. Jahat amat cekik binatang, padahal bunuh juga sama ya sebenarnya ya. Tapi Tuhan mau 2 perintah terakhir adalah fellowship. Jangan makan darah. Kenapa orang Israel nggak makan darah? Iya, kita jangan seenaknya sendiri juga dalam jemaat ya. Kita harus tepo seliro. Ya, nah, contohnya kita suka makan darah, sebelah kita nggak makan darah. Terus kita sengaja pesan apa? Darah goreng. Satu meja yang lain, kejam gitu kan. Nah maksudnya itu, jangankan darah lah. Ini kalau ngomong gini, siapa yang di sini anti bau pete? Bau jengkol, nah itu loh kita sengaja satu meja kecil, restorannya rame, kita makan pete dan makan jengkol. Orang itu enggak, nah mungkin seperti itu. Jadi hari ini perdebatan tentang boleh apa tidak makan darah sudah selesai. Boleh apa? Yuk mau makan darah silakan, di Markus 7 udah jelas, gak apa-apa. Besok dibuang di jamban, tapi hargai satu sama lain. Ya, hargai, makan duren. Nah ada orang cium duren aja langsung mual, bener gak? Kita enak lu. Gimana? Ya, ini ayat tentang berfellowship juga. Jadi 2 tentang keselamatan, 2 tentang berfellowship. Amin semuanya. Oke, saya sangat semangat ya. Sekarang di Indonesia kita mulai menangin orang yang berbeda-beda ya. Ya, hari ini di Jakarta mulai kedatangan orang bule, orang Afrika ya. Di mana-mana udah banyak dan kita sudah mulai bikin English ministry ya. Yang walaupun isinya masih 100% orang Indonesia, cuman pemimpinnya doang orang Singapura ya. Ya, tapi kita sudah mulai mencoba reach out dengan orang-orang multirasial ya. Saya juga dengar jam di Tangerang sudah mulai ya. So semangat jam Tangerang ya. Dan isinya lebih muda daripada jamnya kita ya. Nah, jadi kita bilang ini jam tua, yang di sini jam muda gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa, semuanya kita melayani dan saya suka ya. Ini bukan buat sok-sokan, tapi buat buka ruang orang-orang yang berbahasa Inggris supaya bisa dimenangkan juga dalam Tuhan. Nah, berapa tahun yang terakhir mulai ada orang mainland China yang datang ke gereja kita. Iya, kamu bisa bahasa Indonesia? Apa puyau? Hah? Poi. Terus bisa bahasa Inggris? Poi. Jadi bisanya bahasa apa? Terus mulai ngomong. Sekarang mulai ada study Bible pakai penerjemah. Ya, saya mulai study Bible dengan orang-orang Chinese daratan ini dan pakai penerjemah. Ya, dan hari ini di Jakarta sudah ada 3 brother sister
dari mainland China yang tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia, cuman berbahasa Mandarin, sudah dibaptis menjadi murid Yesus. Amin semuanya. Ya, dan ini kita akan hari ini mereka akan bikin lagi Mandarin Ministry. Sudah lama mati dan dikuburkan, hari ini sudah bangkit kembali ya. Ya, ada 50 sampai 60 ya kelas untuk Mandarin Ministry itu. Semoga bisa jalan panjang karena susah banget cari pemimpin yang lihai bahasa Mandarin. Ya, susah banget. Kita tolong doakan ya. Mungkin di sini ada yang mau bantu, silakan ya. Yang jago-jago Chungwen ya. Saya cuman bisa Kan Shechu, ya Chiang Tao, apa Ching Chuo ya, gitu-gitu doang ya. Tapi lumayan lah ya. Iya. Oke, nah ini juga ya nanti di Asia Leadership asik ya. Nah saya mau lihat nanti ada 35 negara. Ya, 35 negara ini kita latihan ya. Jangan sampai nanti Tangerang kumpulnya sama siapa? Tangerang. Itu masih mending loh. Jangan-jangan Pasar Kemis sama Pasar Kemis lagi. Dipersempit lagi, tambah sempit lagi, tambah sempit lagi. Pasar Kemis RT 3 sama RT 3. Waduh, ampun deh. Iya, let's kita benar-benar reach out ya. Jangan kita semangat Tangerang sendiri, itu ada bule satu nyasar, tarik. Ajak ya, nggak bisa ngomong nggak apa-apa. Yes, no, oke, cukup ya. Oke, nah ini benar-benar ya. 35 negara akan ikut ya. Kita berdoa supaya impact-nya luar biasa. Nah, saya mau terakhir tutup dengan ini ya. Yang buletan biru ini hatinya Tuhan ya. Tuhan itu aktif loh, Richard manusia. Dia kasih Paulus, dia kasih bahasa roh ya. Tuhan menjadi sama dengan manusia. Dia hidup, dia makan kita ya. Makanan kita, hidup seperti kita. Tuhan yang merancang rencana keselamatan. Tuhan yang tidak membedakan latar belakang. Ini saya bicaranya 3 hal ya. Tuhan yang punya inisiatif. Tuhan yang sangat akomodatif, tapi in the same time Tuhan yang sangat decisive. Ya, ini 3 hati yang harus kita miliki. Nah, apa yang kita belajar sebagai jemaat dari Kisah 8-15 ini? Pertama, kita mau nyambung sama orang yang berbeda-beda. Kedua, jemaat belajar membawa orang kepada Tuhan tanpa menghakimi perbedaan. Ya, melayani tanpa jadi self righteous ya. Saya di sini karena saya yang paling rendah hati. Saya di sini karena saya paling benar, saya yang paling rohani. Nggak laku di mata Tuhan. Yang laku seperti Paulus. Saya ada di sini karena saya paling berdosa, tapi ditebus oleh Tuhan. Jemaat di Tangerang perlu menjadi jemaat yang inklusif. Artinya melibatkan setiap orang, merangkul setiap orang, dekat dengan banyak orang ya. Bukan menjadi eksklusif. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, setiap jemaat kerja paling keras sebagai orang berdosa. Sebagai mantan seteru salib Kristus yang sudah diterima oleh Tuhan dan diampuni oleh Tuhan. Amin semuanya. Itu aja pelajaran dari saya pada minggu pagi hari ini. Tuhan dimuliakan. Mari kita tutup dengan doa. Bapak Tuhan di surga, kami bersyukur sekali Tuhan ada Kisah 8-15. Hari ini kami tahu bahwa usaha kami Tuhan mengenal Tuhan, bertumbuh dalam iman, mendapatkan kasih karunia Engkau itu tidak sia-sia Bapak. Tapi Tuhan, kami masih membawa sifat-sifat kami dari latar belakang kami Tuhan. Mungkin kami masih bisa membeda-bedakan, gampang bagi kami menghakimi satu sama lain. Gampang bagi kami Tuhan merasa self-righteous, merasa diri benar sendiri Tuhan. Hari ini Tuhan bantu Tuhan melalui pelajaran ini kita bisa mengenal kasih Tuhan. Bahwa dalam Tuhan itu tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang jauh. Tidak melihat kondisi kita yang sekarang yang mungkin menjadi seteru Kristus. Tapi Tuhan mau lihat ke depannya kita bisa jadi apa. Dan orang-orang yang hari ini masih memusuhi Kristus bisa jadi apa di kemudian hari Bapak. Terima kasih buat kasih-Mu. Berdoa buat jemaat di Tangerang Tuhan. Agar jemaat ini bertumbuh luar biasa Tuhan dalam fellowship. Tapi juga bertumbuh Tuhan luar biasa tanpa membatasi kerja Tuhan. Sehingga Tuhan bisa bekerja luar biasa lewat hidup setiap kami di sini Bapak. Terima kasih Tuhan, bantu jemaat terus bertumbuh. Bantu Pak Sahat bisa semakin sehat. Ibu Joyce juga Tuhan dengan setiap pelayan. Bantu grup-grup yang ada satu demi satu. Bantu Tuhan setiap pemimpin grupnya dan juga teman-teman yang hadir hari ini yang rindu akan jamahan Tuhan. Supaya mereka pun bisa melihat
bisa mengenal, bisa tahu rancangan Tuhan di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.